Drop it. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Safriani. Kalian bisa memanggil saya Miss Devi. Nah, jadi untuk pelajaran fisika di kelas 11, kalian akan diampu oleh saya. Drop it. Oke ya. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, misalkan menampilkan beberapa slide berupa video yaitu melalui PPT. Nah, videonya itu misalkan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Drop it. Nah, jadi dalam PPT tersebut misalkan menjelaskan yang pertama nanti ada materinya. Materi apa yang akan kita pelajari di 1 semester ini. Kemudian bagaimana penilaiannya. Jadi nanti Miss mau kalian mengumpulkan apa kepada Miss. Kemudian kalian harus bagaimana ataupun kalian mau yang gimana. Nah, nanti di situ juga bisa kita bahas. Kemudian ada media apa yang akan kita gunakan pada proses pembelajaran daring kita karena pandeminya belum usai. Kemudian ada bagaimana cara mengerjakan tugasnya ataupun tugas-tugas apa yang harus dikumpulkan dan masih banyak lagi, oke? Nah, jadi langsung saja misalkan menjelaskan. Drop it. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kontrak pembelajaran yang sudah saya rancang ke dalam 1 semester. Nah, berikut adalah manfaat pembelajaran yang sudah Miss gabung-gabungkan dalam beberapa materi. Misalnya nih yang pertama, memahami macam-macam benda tegar dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tiap materi yang akan kita pelajari semuanya akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada rancangan pembelajaran yang berkaitan dengan KD, materi ajar, dan tujuan pembelajaran. Pada proses pembelajaran kita, yang pertama kita akan mempelajari tentang keseimbangan dan dinamika rotasi, kemudian elastisitas dan hukum Hooke. Selanjutnya ada fluida statik, ada fluida dinamik, suhu kalor, dan perpindahan kalor. Sebenarnya pada semester 1 itu ada 7 KD, tetapi karena kita masih pandemi, jadi Miss singkat-singkat, Miss gabung-gabungkan menjadi 5 KD aja. Nah, selanjutnya ada kriteria penilaian. Nah, di sini Miss akan menjelaskan secara rinci kepada kalian semua. Yang pertama ada penilaian sikap. Untuk kriteria penilaian itu ada 3 macam ya nak ya. Yang pertama ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian sikap yang pertama ada bertakwa. Nah, jadi untuk poin pertama misalnya nih kita sebelum mulai belajar kita berdoa, kita bagi yang muslim berwudu, kemudian mandi dan lain sebagainya. Berarti itu adalah bertakwa. Kemudian pada poin kedua ada disiplin. Nah, jadi pada poin disiplin ini kalian mengumpulkan tugasnya tepat waktu, hadir tepat waktu, tahu waktu tidurnya kapan, waktu istirahat kapan, waktu pengumpulan kapan, dan lain sebagainya. Jadi pada poin ini Miss harap kita semua sudah paham bagaimana proses pembelajaran daring kita. Nah, untuk sopan santun, pasti anak-anak Miss sudah paham dong bagaimana sopan santun yang baik. Jadi nanti pada misalnya nih kita ada diskusi. Jadi jika ada yang ingin bertanya, langsung bertanya, sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian ada peduli. Nah, pada poin peduli, kalian memiliki rasa ingin tahu, yaitu memiliki rasa tanggung jawab juga dan jujur dan lain sebagainya. Bahwasanya memang kalian sebagai seorang pelajar yang harus tetap belajar meskipun pada saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, pada poin pengetahuan. Pada poin pengetahuan ada tes tulis, tes lisan, penugasan, presentasi atau diskusi, ada juga tugas individu ataupun kelompok. Nah, jadi untuk poin pengetahuan inilah
hasil dari kalian sendiri. Bahwasanya kalian harus bertanggung jawab dan jujur untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau misalnya kalian kurang paham nih, nah ada poin diskusinya, ada tugas kelompoknya, dan lain sebagainya. Nanti pun mungkin Miss akan menjabarkan kalian ke dalam beberapa kelompok yang Miss akan lihat dari domisili kalian ataupun tempat tinggal kalian. Jadi kalian bisa berkelompok dengan teman dekat rumah kalian. Pada aspek keterampilan terdiri atas praktikum, portofolio, produk, proyek, dan lainnya. Nah, jadi pada poin ini kalian misalnya menghasilkan sebuah produk. Misalnya nih pada materi listrik. Nah, jadi nanti kalian menghasilkan sebuah desain lampu tidur misalnya. Nah, jadi itu bisa jadi contoh untuk kelas-kelas lainnya ataupun bagaimana cara membuatnya dan lain sebagainya. Nah, untuk poin tersebut itulah di aspek keterampilan. Demikian kontrak pembelajaran yang Miss rancang, semoga kalian semua paham. Jika ada yang kurang paham, boleh langsung tanyakan ke Miss ya, Nak ya. Drop it. Sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih perbedaan antara kesetimbangan, benda tegar, dan dinamika rotasi. Nah, langsung saja nih, yang pertama ada kesetimbangan, yaitu keadaan yang seimbang ataupun stabil. Jika benda tegar, yaitu stabil dan tidak berubah saat dikenai gaya atau torsi. Nah, kalau kesetimbangan benda tegar merupakan kondisi di mana benda sama dengan 0 ataupun seimbang setelah semua gaya diterapkan padanya. Pada kesetimbangan benda tegar berlaku hukum 1 Newton, di mana sigma F sama dengan 0 ataupun gayanya sama dengan 0. Selain hukum 1 Newton, juga berlaku hukum kelembaman. Nah, coba kita perhatikan sebuah aplikasi jika seseorang tidak memiliki kesetimbangan dinamika rotasi. Apakah yang terjadi? Nah, iya, dia terjebur ke dalam air. Nah, jadi coba sama-sama kita perhatikan video ini, bahwasanya seorang anak yang sedang memancing tapi dia tidak meletakkan tumpunya pada keadaan yang seimbang. Nah, dia meletakkannya salah ya. Jadi yang terjadi adalah ya dia tercebur seperti itu. Nah, jadi pada kesetimbangan benda tegar ada yang pertama torsi atau momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah besarnya gaya yang bekerja mengakibatkan benda berotasi. Benda berotasi artinya benda berputar ya, di mana tau sama dengan RF sin theta. Contohnya yaitu membuka pintu, memutar kunci Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian ada momen inersia. Momen inersia adalah keadaan suatu benda untuk mempertahankan keadaan baik bergerak ataupun tetap diam. Jadi pada momen inersia dia mempertahankan keadaannya, di mana I sama dengan mr kuadrat. Contohnya adalah roda yang berputar, gerakan penari balet, dan lain sebagainya. Kemudian ada momen couple. Momen couple adalah gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, di mana M sama dengan F kali D. Contohnya adalah membuka dan menutup keran air, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga kalian paham ya. Jika ada yang kurang paham, boleh langsung diskusikan ke Miss ya, Nak. Drop it. Nah, jadi itu dia penjelasan dari Miss. Untuk selanjutnya kita bisa bertemu di kemudian hari. Nah, untuk kalian yang belum paham, nanti boleh langsung chat Miss ataupun boleh langsung komentar ya. Oke ya. Cukup sekian video perkenalan dari saya. Salam kenal dari
dari saya dan salam rindu saya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.